Shalom, Bapak Ibu yang sama dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam acara Doa Pagi Gereja Toraja Jemaat Sudiang, edisi hari ini, Rabu 14 September 2022. Mengawali aktivitas kita pagi ini, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Allah yang kami sembah dan kami muliakan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang ke hadapan hadirat-Mu pagi ini, terus menyatakan ungkapan syukur dan terima kasih kami atas kekuatan dan kesehatan yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kami. Mengawali aktivitas kami pagi ini, kami akan membaca firman kebenaran-Mu. Kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu sehingga firman-Mu mampu kami mengerti dan pahami dengan baik. Ampuni dosa kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca pagi ini terambil dari Injil Lukas 22 ayat yang ke-54 sampai ayatnya yang ke-62. Injil Lukas 22 ayat 54 sampai ayatnya yang ke-62, dan saya akan membacakan pada ayatnya yang ke-56 dan 57. Firman Tuhan, seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api. Ia mengamat-amatinya lalu berkata, juga orang ini bersama-sama dengan dia. Tetapi Petrus menyangkal, katanya, bukan, aku tidak kenal dia. Bapak Ibu yang sama dikasihi oleh Tuhan, tema kita hari ini adalah belajar pada Petrus. Helada laku Petrus. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, tidak sedikit dari sejumlah orang yang pada akhirnya melupakan apa yang pernah ia ucapkan atau apa yang pernah ia janjikan. Atau bisa kita katakan orang itu mengingkari janjinya. Ada beberapa hal atau penyebab yang membuat orang tersebut sampai melupakan atau mengingkari janjinya tersebut. Mungkin orang tersebut sementara ada dalam pergumulan hidup yang terasa berat atau dalam kondisi tertekan, baik secara ekonomi ataupun secara fisik. Bahkan dalam kondisi-kondisi tersebut, orang bahkan berani meninggalkan keyakinannya untuk mencari keadaan yang lebih aman. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, peristiwa penangkapan Tuhan Yesus di Taman Getsemani yang disaksikan langsung oleh murid-murid Tuhan Yesus benar-benar membuat iman dan keyakinan para murid-murid sangat terguncang atau goyah, termasuk Petrus. Petrus menyaksikan bahwa gurunya ditawan dan dibawa ke rumah imam besar untuk diadili. Hal ini membuat Petrus sangat ketakutan. Ia memilih untuk menyelamatkan diri. Bahkan sampai 3 kali ia berusaha untuk menyangkal Tuhan Yesus bahwa ia adalah salah satu dari pengikut Kristus. Padahal sebelumnya kita ketahui bahwa Petrus pernah mengucapkan suatu janji secara tegas dan pasti bahwa ia rela mati demi Kristus. Namun ternyata setelah penangkapan tersebut, ia sudah lupa akan apa yang ia ucapkan atau janjikan tersebut. Bahkan ia menyangkal. Walaupun pada akhirnya ia menangis dan menyesali akan perbuatannya tersebut. Bapak Ibu yang sama dikasihi oleh Tuhan,
Pengakuan iman kita kepada Kristus adalah modal utama untuk kita tetap teguh menghadapi berbagai tekanan-tekanan kehidupan. Memang tidak mudah untuk tetap bertahan menghadapi tekanan-tekanan atau pergumulan-pergumulan hidup yang terasa amat berat. Tetapi janganlah akhirnya kita berhenti pada tindakan mengkhianati dan menyangkali Tuhan Yesus. Saudara-saudara, sikap Petrus memberi perenungan kepada kita bahwa ketakutan dan tekanan-tekanan hidup sering membuat kita mengingkari dan melupakan apa yang pernah kita ucapkan atau kita janjikan. Oleh karena itu, marilah kita mengintrospeksi diri bahwa apakah selama ini kita sudah mengkhianati Kristus yang daripadanya kita mengharapkan pertolongan dan kehidupan kekal. Kiranya Roh Kudus terus memampukan kita untuk setia beriman kepada Kristus dan terus menuntun kita untuk menjalani hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Terpujilah Kristus. Amin. Bapak Ibu yang sama dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama menaikkan doa syafaat. Dalam doa ini kita mendukung saudara-saudara kita yang berulang tahun hari ini. Di antaranya Agnes Palulungan, Stoner Farli Tatawi, Nyonya Kristina Hamid, Anastasia Sari, Nyonya Luciana Randa Bunga, Julio Ramba Patandung, Yuliana Toding Bua, Putri Cesia, dan Leri Karolus. Kita berdoa. Kembali kami datang ke hadapan hadirat-Mu ya Bapa di sorga. Kami terus menyatakan ungkapan syukur dan terima kasih kami atas perkenaan Tuhan, di mana kami sudah diberi waktu dan kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk mengerti dan memahami serta menerapkan firman-Mu itu dalam sepanjang kehidupan kami. Bapa di sorga, pada kesempatan ini kami pun mendoakan jemaat Tuhan yang bersyukur karena pertambahan usia hari ini. Tuhan menyempurnakan sukacita mereka. Kami pun terus berdoa buat jemaat Tuhan yang sementara dalam kondisi sakit. Tuhan tolong memberkati upaya-upaya pengobatan atau perawatan yang dilakukan sehingga mereka boleh kembali pulih seperti sedia kala. Begitupun jemaat-Mu yang dalam suasana duka, Tuhan senantiasa memberi kekuatan dan penghiburan. Bapa di dalam sorga, kami pun terus mendoakan bangsa dan negara kami, serta pemerintah kami dari pusat sampai pelosok. Tuhan memberkati, sehingga di dalam negara kami ini akan tercipta suasana aman dan damai, dan nama Tuhan akan terus dipuji dan dimuliakan. Untuk pembangunan renovasi gereja di jemaat Sudiang ini yang sementara berjalan, Tuhan tolong pun terus membuka jalan sehingga boleh selesai dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, ini doa kami, ungkapan syukur dan permohonan kami yang kami bawa kepadamu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Demikianlah doa pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.